Selamat siang, izin Pak izinkan. Saya Mitra Rafli Semora. Di sini saya akan review jurnal lahan kritis dan lahan marginal. Jurnal yang saya ambil dengan judul Penerapan Metode Irigasi Tetes guna mendukung efisiensi penggunaan air di lahan kering. Nah, sistem ini sangat efektif dalam menghemat penggunaan air, terutama di lahan yang sering terjadinya kekeringan. Ada beberapa poin yang dapat saya ambil daripada jurnal tersebut, yakni efisiensi penggunaan air. Air langsung diberikan ke perakaran tanaman sehingga mengurangi kehilangan akibat evaporasi dan perkolasi. Nah, di sini sistem irigasi tetes menggunakan drip yang langsung menuju ke akar tanaman. Jadi air itu tidak terbuang-buang sia-sia. Nah, ada juga peningkatan pertumbuhan tanaman. Nutrisi diberikan kepada tanaman melalui irigasi tetes. Jadi tidak hanya sekedar air saja. Ada juga pengurangan erosi tanah. Nah, sama-sama kita tahu kalau air itu terus menetesi tanah pasti terjadi erosi. Tapi kalau kita menggunakan irigasi tetes, air itu langsung secukupnya menuju ke tanaman, jadi tidak terbuang sia-sia. Ada juga penghematan tenaga kerja. Pastinya untuk tenaga kerja kita menghemat karena tidak perlu menyewa orang untuk membayar orang menyiram tanaman kita. Ada juga fleksibilitas. Kita dapat terapkan pada berbagai jenis tanaman dan kondisi lahan. Nah, di sini kita menggunakan kondisi lahan kering. Adapun manfaat penerapan irigasi tetes yakni sebagai penghemat air. Karena dalam proses pemberian air itu diberikan secukupnya. Dapat kita lihat juga pada gambar yang telah saya sediakan. Nah, menghemat waktu. Nah, ini juga dapat kita simpulkan bahwasanya irigasi tetes ini sangat menguntungkan bagi seorang petani untuk menghemat waktu. Ada juga budidaya apapun. Nah, di sini saya mengambil foto yang menggambarkan tanaman cabai. Pada kesimpulannya, irigasi tetes ini bisa menjadi satu buah pilihan bagi kita seorang petani untuk menerapkan di lahan kita agar kita itu menghemat air. Walaupun ketersediaan air kita melimpah, tapi sistem ini juga dapat kita terapkan untuk penggunaan air yang berkelanjutan. Nah, kita lanjut ke jurnal yang kedua, yakni optimalisasi dan pengembangan mesin penggembur tanah inovatif untuk meningkatkan produktivitas di lahan kering. Karakteristik lahan kering. Beberapa poin yang saya ambil yakni struktur tanahnya keras, kandungan air rendah, kandungan organiknya rendah, sering terjadi erosi karena kurangnya tanaman penutup tanah. Nah, adapun prinsip kerja mesin penggembur tanah, ada beberapa poin di sini. Sebagai alat untuk memperbaiki lapisan tanah, ada membuat pori-pori tanah, menghancurkan bongkahan tanah, mencampurkan pupuk dan bahan organik. Ada juga dampak dari penggunaan mesin penggembur tanah, yakni peningkatan arasi tanah, yaitu memudahkan akar tanaman untuk tumbuh dan menyerap nutrisi. Jadi tanah yang sudah gembur tadi memudahkan akar tanaman untuk menyerap nutrisi nantinya. Ada juga peningkatan kapasitas penyerapan air. Ada juga peningkatan pertumbuhan tanaman dan pengurangan erosi. Jadi akar tanaman yang kuat dapat mengikat tanah, jadi erosi itu bisa kita hindari. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari penggunaan mesin penggembur tanah inovatif merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas lahan kering. Nah, seperti yang kita bahas tadi, itulah fungsi dari alat tersebut untuk mengolah tanah. Sekian dari saya. Terima kasih.